Kok anak cowok namanya Sobirin itu koyo mesti sobar orangnya. Enten napa mboten sing namanya Sobirin santri mriki? Klorin gadah kanca Sobirin. Atau tangga kula Sobirin tapi pun meninggal. Namanya Sobirin. Lalu kita menginjak masalah ikhlas. Orang yang ikhlas dalam bahasa Arabnya disebut mukhlis, mukhlisin kalau orangnya banyak. Jadi kalau ikhlas apa yang namanya ikhlas, yaitu melakukan pekerjaan atau ibadah, baik itu ibadah yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, hanya semata karena Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah. Itulah yang namanya ikhlas. Bila kita harus ikhlas di dalam menjalankan apapun sebagai tugas kita, ya, apa itu berupa ibadah yang murni maupun ibadah yang tidak murni, yang langsung maupun yang tidak langsung. Karena sulitnya orang menjalankan ikhlas ini ada tingkatan. Kadang-kadang orang ngomong ikhlas noyo, barangnya enek sing ilang, ikhlas no. Padahal bahasa ini kan tidak sama dengan itu tadi. Maksudnya wong iki mau ikhlasno lilakno ahline ngoten. Mboten kok ikhlasno yang sebagaimana didefinisikan tadi. Ini sing bedane. Sosok di antara ikhlas karo lilo karo ridho iki dipadakne. Ini. Padahal mboten sami. Contohnya umpama salat usolli fardul asri terus akhirannya fardul lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya itulah yang menunjukkan ikhlas. Tapi harus hatinya yang berbuat itu. Karena ikhlas itu perbuatan hati. Sabar pun juga perbuatan hati. Itu nanti kalau kita ngaji itu di bidang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, ilmu adab di sana yang ada. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat Fatihahnya itu juga ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu itu adalah menjalankan syariat seperti kita melakukan sholat dan sebagainya. Wa iyyaka nasta'in itulah tuntunan tentang membersihkan hati. Kalau kita itu bahwasanya tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sudah beda. Iyyaka na'budu, kalau iyyaka na'budu itu mengandung arti bahwa kalau kita itu masih punya kemampuan. Jadi merasa punya kemampuan, itulah yang namanya syariat. Kalau wa iyyaka nasta'in itu mengakui bahwa diri kita itu adalah makhluk yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal kita itu bisanya tercapai itu karena atau berkah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang ikhlas terus ngomong saya itu kan ikhlas, saya sudah ikhlas. Justru itulah dia bukan orang yang ikhlas. Makanya ada dua macam, ada yang mukhlisin, ada yang mukhlison di situ. Mukhlisin itu biasanya orang itu masih merasa dirinya itu ikhlas. Kalau punya perasaan seperti itu belum yang ikhlas yang hakiki. Makanya Allah memberi kepada hambanya, memberi keikhlasan atau sifat ikhlas kepada hambanya. Namanya akhirnya orang itu disebut mukhlison, orang yang diberi ikhlas oleh Allah. Itu yang enak, itu hanya kekasih-kasih Allah yang diberi itu. Itulah yang benar sebenarnya. Kalau kita itu terus berusaha biar kita itu ikhlas,
Ya mudah-mudahan akhirnya kita diangkat oleh Allah jadi bukan hanya mukhlisin tapi jadi golongannya mukhlison. Itu Mas Mukhlison. Oh, aku kayak duwe kanca jeneng Mukhlison biyen. Yeah. Jadi ada mukhlisin, ada yang mukhlison, ada yang murid, ada yang murad. Penak lek murad iku. Anjene. Murid itu orang tolabul ilmi itu, mencari ilmu. Ilmu bisa didapat karena dicari. Kalau murad itu memang ditarik oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ilmu diberi langsung. Namanya ilmu laduni. Tapi di dalam Al-Fiqh wafi laduni kola wafi itu. Nah, kan cuma sedikit ya yang mendapatkan ilmu laduni. Yang mayoritas ya murid itu bukan murad. Itulah tentang masalah sabar dan ikhlas. Ya mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar, tergolong orang-orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat nanti. Jadi semua orang yang ketika orang itu beribadah memang tujuannya itu hanya Allah, itu nanti kalau masuk surga bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beribadah yang niatnya itu salah niat, jadi bukan karena Allah, kadang-kadang karena surga, itu nanti ya bisa masuk surga. Nah, bisa masuk surga, lumayan banget itu, wah hebat. Tapi cuma ya saja dia itu tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya sudah menjelang habis. Kirang 10 menit. Terus ingkang benar-benar sakit ikhlas niku cuma para kekasih Allah. Para kekasih Allah. Akhirnya gini ku wau namine mukhlison. Mukhlason bukan mukhlison. Ono tutu kelason bel iku. Mukhlason. Lek mukhlisin niku pun sae. Mencapai tingkat mukhlisin niku pun nggih berat sangat ya jane. Ning niku tasik wonten istilah umpama warna putih ngoten nggih. Niku tasih wonten remeng-remenge. Remeng-remeng glawer-glawer sing marakno boten memputih sing memplaku ngoten nggih. Ngoten niku. Nah, itu saya takon, lah apa mau sedekah ngarep-ngarep balike. Iku kudu dudu sedekah. Nek ngarep balike iku padha ora nabung iku. Nggih dhuwit ditabung ning BRI utawa ngendi kono. Lah iki ngarep balike ditarik kembali. Ning lek sedene sedekah nggih niku wis padha karo ibarate swara mlebu kuping tengen metu kuping kiwa blas. Nah, itu pun boten dipikir, ndak usah dipikir. Barang sing wis disedekahne. Niku berarti ikhlas. Ning ya tujuane napa? Mengharap ridho Allah. Tujuane pun Gusti Allah. Hanya Allah semata. Lah ngopo mono dengan tujuan bolong ibadah, tujuane lah sing ken lah iki sing marai mboten saya kan niku tujuannya selain Allah masalahnya tujuannya mboten kerana Gusti Allah padha karo wong salat tapi atine jek mrono-mrono
Ini janjane ngono mesti ini lho ya. Mestinya Gusti Allah nggih. Jan boten demen kok asline. Cara dikiwakne. Dipun kiwakaken boten madhep mantep dhateng Gusti Allah. Ning ya piye maneh wae tingkat-tingkat manusa niku nggih, tingkatan dan terbatas. Terbatas. Nggih enten anggota badan sing dibatasi pancene. Kados dene tiyang gadah mripat. Mripate nggih dibatasi dening Gusti Allah. Kuping nggih dibatasi. Makanya kita terus usaha lek sing masalah niku wau masalah amal ya menuju datang ikhlas dan sebagainya. Walaupun kita itu dibatasi seperti itu, kita tetap berusaha. Tapi lek sing jeneng mripat niku nggih terbatas. Kuping nggih ngoten. Nek lek umpama mboten dibatasi nggih repot. Umpama duweni kupinge pendengarannya enggak terbatas. Kok ngendie krungu. Lah enggak iso turu mandakan. Kowe dirasani kancane nang kono krungu, krungu malah jibek. Malah jibek. Apa meneh mripat. Mripate enggak terbatas pandangan matane. Lah, lek tanom lek digunakne sing ora-ora ngalian nggih. Supaya tembus pandang wae. Kan wong adus barang ditembus pandang. Lah niki. Makanya Allah menjadikan kita seperti ini memang sudah diatur sebaik-baiknya gitu ya. Terus tidak salah. Tidak ada yang salah. Allah menciptakan kita bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun cara-caranya itu memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masalah ikhlas itu kok sangat sulit untuk dilakukan? Karena kan pernah Rasulullah niku tangkel datang malaikat Jibril. Mahwal ikhlas ya Jibril mahwal ikhlas. Akhirnya Jibril mboten saged jawab. Kranten sanes wilayah malaikat masalah ikhlas niku. Pomo ngaweruhi ngoten. Akhirnya Jibril tangkel datang Gusti Allah, ya Allah, mahwal ikhlas. Allah jawab, al ikhlasu sirrun min asrori. Ikhlas adalah rahasia, suatu rahasia dari beberapa rahasia saya. Jadi yang tahu bahwa orang itu ikhlas beramal, itu ibadahnya ikhlas atau tidak, itu hanya Allah saja. Yang menerima juga Allah. Walaupun umpamane ngimami tahlil santri-santri malam ini ngimami tahlil ora patek semangat, terus sesuke semangat karena beda yang ngundang. Pas astagfirullahaladzim lemes, sing ping astagfirullahaladzim. Akhirnya kanane takon, lho kok ndak padha to Mas imame lek wingi karo iki kok ndak sido. Lek iki mestine mbelah sapi sing iki. Lek sing wingi mbelah pitik makur. Ngoten niku ikhlas napa mboten? Wallahu a'lam. Karena ikhlas itu apa rahasia dari rahasia Allah. Ya kadang iso ikhlas kabeh. Walaupun di sistem seperti itu. Ku jangan-jangan imamnya enggak ikhlas iki jelas e. Lek peh bleh sapi, wah semangat. Lek belahan pitik lemes mek Quran. Lah iki mboten kok ngoten nggih. Kadang ya iso ikhlas. Wong ikhlas niku napa urusanipun Gusti Allah. Sing ngertos Gusti Allah, bahkan malaikat pun ndak bisa menentukan iki wong iki ikhlas utawa ora. Yang ngerti cuma Allah saja. Udah. Kiranya hampir habis waktunya ya. Kita menjelang berbuka puasa, persiapan ya. Wallahu a'lam bishawab, wa maaf. Minta maaf kepada kalian semua bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.